Apa kabar anak-anakku sekalian? Ustazah harap kalian semuanya baik-baik saja. Baik, ketemu lagi sama Ustazah Yulia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pada pertemuan kali ini atau pada video pembelajaran kali ini, kita masih dalam pokok bahasa statistika. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa statistika itu terbagi menjadi 3, yaitu penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang penyajian data, atau kita sudah mempelajari tentang penyajian data. Pada pertemuan kali ini, atau pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data terdiri dari mean, rata-rata, median, dan modus, yang mungkin sudah pernah kalian kenal sebelumnya atau sudah pernah kalian ketahui sebelumnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran ini terbagi menjadi kuartil dan jangkauan. Oke, untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata itu terbagi menjadi 2 data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk yang pertama, kita akan membahas data tunggal terlebih dahulu. Mean adalah jumlah nilai dibagi banyaknya data. Ini rumusnya sama dengan X1 ditambah X2 sampai dengan ditambah dengan Xn per N. N di sini dia bisa N kecil, itu menyatakan banyak data, atau N besar itu juga menyatakan banyak data. Dengan syarat N tidak boleh sama dengan 0, karena semua angka yang ketika kita bagikan dengan 0 maka hasilnya akan tidak terdefinisi. Jika dalam kalkulator maka hasilnya akan error. Oke, rata-rata hitung atau mean sama dengan jumlah semua nilai per banyak nilai. Jadi semua data yang ada nanti dijumlahkan semuanya dibagi dengan banyaknya data tersebut. Oke, next. Atau mean itu disimbolkan dengan X yang ada garis di atasnya ya. Itu menyatakan rata-rata sama dengan jumlah frekuensi kali nilai per jumlah frekuensi. Oke, lanjut contoh pertama. Dalam waktu 15 hari, sebuah toko dapat menjual Indomie goreng dalam bungkus. Di sini ada datanya 8, 10, 9, 8, 7, sampai dengan 3. Pertanyaannya, berapa rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya? Penyelesaian, mean jumlahkan semua nilai. Jadi dari data yang ada dijumlahkan semua nilainya. Ternyata data tersebut sebanyak 15 data, maka dibagi dengan 15. Mean sama dengan 100 dibagi 15 sama dengan 6,67. Bisa kita bulatkan menjadi 7. Jadi, rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya adalah sebanyak 7 bungkus. Next. Masih dengan mean rata-rata data tunggal. Ini contoh yang kedua. Jadi ada soal cerita, tinggi yang dicapai seorang atlet loncat tinggi dalam 6 kali loncatan berturut-turut adalah 2,05 meter, 2,10 meter, 1,95 meter, 1,85 meter, 2,20 meter, dan 2,15 meter. Hitunglah rata-rata tinggi loncatan yang dicapai atlet tersebut. Sama seperti contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama, kita tidak sesuai dengan rumus, atau kita tidak buat diketahuinya X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, tapi cara pengerjaannya sama. Bisa kalian perhatikan di sini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke data kelompok. Data kelompok ini untuk menentukan rata-rata hitung atau mean pada data berkelompok diperlukan sebuah nilai yang mewakili sebuah kelas. Secara umum dipilih nilai tengah untuk mewakili nilai-nilai pada sebuah kelas. 1.
Untuk menentukan data kelompok atau min data kelompok itu satu, menentukan nilai tengah terlebih dahulu untuk setiap kelasnya. 2. Menentukan hasil frekuensi dan nilai tengah. 3. Menentukan nilai rata-rata hitung dengan menggunakan rumus jumlah frekuensi dikali dengan nilai tengah per jumlah frekuensi. Kita ke contoh soal. Nih, ini ada data pada tabel distribusi frekuensi. Nah, yang dikatakan kelas itu yang ini, 65 sampai dengan 69, 70 sampai dengan 74. Itu yang dinamakan kelas. Oke. Frekuensi, kita cari frekuensi itu adalah banyaknya data. Jadi, ini sudah kita ketahui bahwa yang mendapatkan nilai 65 sampai 69 ada 5 orang. Itu frekuensinya. Selanjutnya, kita mencari nilai tengah. Nilai tengah itu adalah nilai di antara kelas tersebut, yaitu dari 65 sampai dengan 69. Kita jabarin, berarti 65, 66, 67, 68, sampailah dengan 69. Maka didapatlah nilai tengahnya itu 67. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, menentukan hasil frekuensinya. Hasil frekuensi itu yang artinya frekuensi ini dikalikan dengan nilai tengah. 5 dikali 67 sama dengan 335. Lakukan hal yang sama sampai dengan data terakhir. Setelah kita kalikan frekuensi dikali nilai tengah, maka kita jumlahkan, ya. Inilah yang menjadi jumlah frekuensi dikali median, atau kalau di data tunggal ini menjadi jumlah seluruh data. Dibagi dengan banyaknya frekuensi. Banyak frekuensi ini sama dengan banyaknya data. Kita sudah mempelajari ini pada video pembelajaran sebelumnya. Oke? Sudah kita bagikan, dapatlah hasilnya 75,8. Nah, di sini ada contoh untuk mencari nilai tengah pada nilai kelas pertama. Kata Ustazah tadi diurutkan 65, 66, 67, 68 sampai dengan 69. Kalau datanya ganjil, maka kita gampang menentukan nilai tengahnya. Lihat aja nilai yang di antara tengah-tengahnya, atau yang namanya nilai tengah berarti dia berada di tengah-tengah. Oke, paham ya? Selanjutnya, kita ke median. Median adalah data yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sebenarnya pada mean atau rata-rata hitung tadi kita sudah mengetahui apa itu median. Jadi median itu nama lainnya itu nilai tengah. Langkah menentukan median dari sekumpulan data ada dua cara, yaitu yang pertama ini ya, urutkan nilai data dari kecil ke besar. Nah, kalau pada rata-rata kita tidak perlu mengurutkan nilai atau mengurutkan data. Pada median kita harus mengurutkan data terlebih dahulu dari yang kecil ke yang besar. 2. Menentukan nilai median, yaitu dengan mencari nilai data yang terletak di tengah. Oke, ini contoh soalnya. Ada 8 siswa kelas atur akan diteliti nilai matematika untuk keperluan sekolah. Nilai matematika 8 siswa tersebut sebagai berikut. Jadi ada nilai 8 orang siswa. Penyelesaiannya kita menggunakan cara pertama, ya, dengan mengurutkan data dari yang kecil ke besar. Jadi, kita lihat dari data yang kita ketahui itu, urutkan dari data yang paling kecil nilainya sampai ke data yang paling besar nilainya. Ini sudah didapat 60 yang terkecil, yang terbesar 94. Selanjutnya menentukan nilai median. Menentukan nilai median, itu cari nilai yang di tengah. Kita hitung dulu, data ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Kita cari nilai yang di tengah-tengah, yaitu 76, 78. Berarti di tengah-tengah 76 dengan 78, nilai tengahnya adalah 77. Oke? Selanjutnya, cara kedua menentukan nilai median. Yang pertama, sama dengan cara pertama, urutkan nilai data dari kecil ke besar. Yang kedua, bedanya dengan cara pertama yang kedua, kalau cara pertama itu kita manual, ya, kita lihat datanya. Kalau cara kedua, kita menggunakan rumusnya, yaitu N ditambah 1 per 2. N di sini banyaknya data. Di awal sudah saya jelaskan, banyaknya data itu bisa disimbolkan dengan N kecil atau N besar, tergantung buku apa atau
sumber apa yang kalian baca. Yang jelas N itu menyatakan banyaknya data. Oke? Ketiga, tentukan nilai median. Oke, ini ada contoh. Contohnya sama dengan data yang pada cara pertama tadi. Kita mencari letak median. Median itu katanya tadi N ditambah 1 per 2. N-nya tadi ada 8. 8 ditambah 1, 9. 9 dibagi 2, 4,5. Tentukan nilai median adalah suatu data yang terletak di tengah data urutan ke-4 dan data urutan ke-5. Jadi median tadi dari hasil hitungnya itu 4,5. Berarti untuk median itu dia di antara data ke-4 dan data ke-5. 76 ditambah 78 dibagi dengan 2. Maka hasilnya 77. Oke. Selanjutnya masih dengan median. Median data tunggal pada daftar distribusi frekuensi. Oke, jika data telah disajikan dalam daftar distribusi frekuensi, maka median dari seperangkat data tersebut dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Menentukan jumlah frekuensinya, misalnya N. 2. Menentukan urutan keberadaan nilai median berdasarkan data yang diketahui, yaitu A. Jika banyak data ganjil, maka median adalah nilai ke N ditambah 1 per 2. Jika banyak data genap, maka median adalah nilai ke N per 2 ditambah nilai ke N per 2 ditambah 1 per 2. Kita ke contoh soal. Di sini ada median, ada data, ada nilai, dan frekuensi. Oke. Frekuensi kita lihat. Untuk nilai 65, frekuensinya sebanyak 6, itu merupakan data nilai ke 1 sampai dengan 6. Ya, berarti ada 6. Begitupun seterusnya sampai dengan 52 sampai dengan data ke 55. Jumlah frekuensinya berarti adalah ganjil, ya. Ketika jumlah frekuensi ganjil, maka kita menggunakan rumus N ditambah 1 per 2. Ya, ini kalau misalnya datanya frekuensinya seperti ini. N-nya 55 ditambah 1 per 2 berarti dia 56 dibagi dengan 2. Kita lihat. Berarti nilai ke-28. Nilai ke-28, kita lihat. Nilai ke-28 itu di sini. Nilai ke-28 berarti di antara 26 sampai dengan 35. Yang artinya nilainya itu berarti 80. Oke, jadi median pada gambar daftar distribusi frekuensi tersebut adalah 80. Paham ya? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke modus. Modus ini adalah data yang mempunyai frekuensi tinggi atau nilai yang paling banyak atau sering muncul. Lebih gampangnya modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Langsung ke contoh soal. Berikut ini adalah nilai matematika 10 siswa yang diambil dari suatu kelas. Jadi ada 10 nilai matematika siswa. Beragam ya nilainya. Modusnya itu adalah 70 karena nilai matematika 70 muncul 3 kali. Coba kita hitung. 1, 2, 3. Coba yang lain. 78 ada berapa? 1. 56 ada berapa? 1. 66 ada 1. Nah, pada modus ini kita tidak perlu mengurutkan datanya. Jadi cukup kita lihat data atau nilai yang paling banyak muncul pada data tersebut. Oke. Lanjut ke kuartil. Ukuran kuartil. Kuartil itu adalah jika data yang telah diurutkan kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, maka akan terdapat 3 nilai yang disebut dengan kuartil. Kuartil pertama atau kuartil bawah dilambangkan dengan Q1, kuartil kedua atau kuartil tengah median dilambangkan dengan Q2, dan kuartil ketiga atau kuartil atas dilambangkan dengan Q3. Oke, lanjut. Nah, bisa dilihat di sini. Ini nilai terendah. Kita urutkan dulu nilainya dari nilai terendah ke nilai tertinggi. Oke. Di antara nilai terendah, kita cari mediannya. Nih, langkah-langkah menentukan kuartil. Urutan data menurut garis lurus. Jadi urutkan data dari nilai terendah ke nilai tertinggi.
Tentukan kuartil tengah atau medianya. Jadi setelah kita urutkan data itu dari yang terendah ke yang tertinggi atau dari kecil yang ke besar, kita carilah dulu nilai tengahnya. Langkah kedua adalah tentukan kuartil bawahnya. Tentukan kuartil bawah itu berarti dia itu berada di antara nilai tengah, nilai terendah, dan nilai tengah. Oke. Angka keempat yaitu menentukan kuartil atas yang terletak di tengah-tengah antara Q2 dan nilai tertinggi. Oke, kita langsung ke untuk cara menentukan nilai kuartil sekelompok data tunggal sebagai berikut. Oke, sama seperti tadi. Cara kedua, itu urutkan data dari kecil ke besar, tentukan letak kuartilnya. Nah, kalau yang tadi kita tidak menggunakan rumus, ya. Langkah kedua, ini kita menggunakan rumusnya. Dengan cara untuk menentukan kuartil 1 sama dengan N ditambah 1 per 4. N ini banyaknya data ya. Banyaknya data ada berapa, ditambah dengan 1, dibagi dengan 4. Oke, selanjutnya letak kuartil kedua. Ini kalau kita tidak untuk menentukan, tidak mengambil langkah mencari nilai tengah terlebih dahulu. Kita pakai rumus ini. Kalau cara pertama tadi kita mencari nilai tengah terlebih dahulu. Oke, lanjut. Letak kuartil kedua itu sama dengan 2 dikali N ditambah 1 dibagi dengan 4. Untuk menentukan letak kuartil 3, itu sama dengan 3 dikali N ditambah 1 per 4. Jadi ini kita baru menentukan letaknya saja, bukan menentukan nilai kuartilnya. Nilai kuartil setelah kita tahu letaknya, kita lihat dari datanya nanti. Kita ke contoh soal berikut ini. Di sini ada nilai matematika 7 siswa kelas atur. Oke, kita mau mencari Q1, Q2, dan Q3. Kita menggunakan cara kedua dengan menggunakan rumus ya. Tentukan letak kuartilnya. Oke, kuartil pertama N ditambah 1 per 4. Banyaknya data kita sudah tahu nilai matematika 7 siswa. Berarti banyaknya data ada 7. 7 ditambah 1 per 4 sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Oke, untuk kuartil 1 letaknya pada data nomor 2. Ya. Kuartil 2, 2 dikali N ditambah 1 per 4 sama dengan 2 dikali 7 ditambah 1 per 4. Sama dengan 2 dikali 8 dibagi 4. Sama dengan 4. Berarti kuartil kedua itu letaknya pada data urutan keempat. Selanjutnya kuartil 3. 3 dikali N tambah 1 per 4 sama dengan 3 dikali 7 plus 1 per 4. Yang artinya 3 dikali 8 dibagi 4 sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Yang artinya pada data ke-6 itulah kuartil ketiganya. Di sini lihat. Cari nilai kuartilnya adalah Q1 adalah nilai data urutan kedua. Lihat pada urutan data yang sudah urutkan dari data kecil ke data besar. Urutan data kedua itu adalah 54. Berarti nilai kuartil 1 itu sama dengan 54. Untuk kuartil kedua, urutannya pada data keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti untuk kuartil 2 nilainya itu 70. Selanjutnya kuartil ketiga. Nilai data urutan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kuartil ketiga itu nilainya adalah 78. Oke, selanjutnya kita ke jangkauan. Jangkauan ini adalah jangkauan atau lebih biasa kita mendengarnya dengan rentang atau range. Jangkauan ini merupakan selisih nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jangkauan termasuk penyebaran yang sangat sederhana. Oke. Di sini ada lagi jangkauan antar kuartil. Nah, jangkauan antar kuartil ini dia masih menggunakan kuartil atas dan kuartil bawah. Oke. Rumusnya adalah JAK. JAK itu singkatan dari jangkauan antar kuartil ya. Oke, kita ke contoh soal. Masih dengan soal yang tadi, soal pada kuartil tadi masih dengan data yang sama, kita sudah dapat nilai kuartilnya. Kita langsung aja masuk ke rumus jangkauannya, yaitu
Q3 dikurang dengan Q1 atau kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1 sama dengan 6 dikurang dengan 2 sama dengan 4. Berarti nanti jangkauan antar kuartilnya itu sama dengan 4, yang artinya setiap jangkauan antar kuartil itu dia pasti berjangka atau rentangnya itu sebanyak 4. Oke. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sudah menyelesaikan bab statistika. Setelah kalian mempelajari tentang beberapa jenis dari bab statistika, kalian sudah paham pasti untuk tentang statistika ini ya. Ada 2 video pembelajaran. Yang pertama itu sudah kita bahas statistika part pertama dan ini part kedua. Selanjutnya, kalian harus mengerjakan tugas. Oke, di sini ada data. Menurut situasi terkini perkembangan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan, berikut data ODP atau orang dalam pantauan 10 kabupaten di Sumatera Selatan yang telah masuk dalam proses pemantauan pada 2 April 2020. Jadi ini data ODP yang valid tapi pada tanggal 2 April. Oke. Cuma 10 kabupaten saja. Dari data yang ada, kalian tentukan mean atau rata-rata, median, dan modus. Kalian tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Yang terakhir kalian tentukan jangkauan antar kuartil. Kerjakanlah sesuai contoh yang sudah diberikan pada slide-slide sebelumnya. Kerjakan dengan baik dan seksama di buku latihan. Boleh mengerjakan di media lain, boleh dikerjakan pada media lain. Kalian bisa buat sekreatif mungkin untuk main, median, dan modus, kuartil, begitupun dengan jangkauan. Oke, pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari bab statistika tentang main, median, modus, kuartil, dan jangkauan dan juga jangkauan antar kuartil. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan masuk pada bab terakhir, yaitu bab peluang. Kalian boleh pelajari terlebih dahulu pada buku pegangan kalian atau pada sumber lainnya. Oke, sebelum Ustazah akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita akhiri dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.